Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wiwi Meliana dengan NIM 200631100070. Video ini memenuhi tugas administrasi jaringan komputer mengenai setting mikrotik. Di sini sebelum kita ke setting mikrotiknya, di sini kita akan menginstal mesin mikrotiknya terlebih dahulu. Di sini sebenarnya saya sudah menginstal, tapi saya akan beritahu bagaimana cara membuatnya. Yang pertama, klik baru. Di sini beri nama pada mesin. Di sini saya kasih mikrotik. Nah, itu di sini akan otomatis order dan versinya juga order. Terus di sini kalian juga bisa untuk merubah penyimpanannya di sini ya. Tapi saya di sini ikut saja. Terus kita klik lanjut. Terus di sini kita sebenarnya nggak perlu banyak, segini aja cukup ya, kita kasih 64 MB saja. Terus lanjut buat, ini tinggal klik-klik saja ya. Terus ini dialokasikan secara dinamik. Lanjut, terus di sini juga kita bisa kurangi, bisa berubah, kasih 1, terus setelah itu buat. Setelah dibuat maka akan muncul seperti di sini ya. Setelah akan muncul seperti ini, langsung kita ke pengaturannya. Setelah masuk ke pengaturan, yang pertama harus dilihat adalah di sini. Di sini sebelum diisi ini kosong ya, maka kita harus mengisi mikrotiknya di sini. Setelah itu kita ke jaringan. Untuk adapter 1 saya di sini pakai bridge adapter. Terus di adapter saya juga pakai adapter 2, di sini pakai host only. Oke, itu saja settingannya. Terus kita klik OK. Nah, itu kita jalankan. Di sini sudah saya buka, maka akan tampil seperti ini ya. Lalu kita masuk. Nah, karena berhubung saya sudah menginstal ya, jadi tinggal login saja. Kalau belum, nanti akan ada proses penginstalan di mana kita harus memilih apa saja yang ingin diinstal. Di situ saya memilih Ctrl A, terus semua saya install, lalu kita install, maka akan seperti ini. Setelah sudah berjalan sesuai dengan ketentuannya, di sini kita coba lihat IP yang ada di mikrotik ini. Apakah IP ini memiliki IP otomatis atau tidak? Mikrotik ini maksudnya, apakah memiliki IP otomatis atau tidak? Caranya dengan IP address print. Oke, di sini di mikrotik ini ternyata terdapat IP otomatisnya, yaitu 192.168.43.64/24 di Ether 1. Karena kebetulan laptop saya ini terhubung dengan jaringan WiFi ya, jadi di sini akan muncul IP seperti ini. Setelah itu, sebelum kita masuk ke Winbox-nya, kita bisa masuk dulu ke network connection-nya. Di sini kita coba mengkoneksikan
mesin mikrotik tadi dengan Windows kita. Caranya kita klik di VirtualBox Host Only di sini, lalu kita ke Properties. Setelah itu kita ke Internet Protocol version ini. Nah, di sini saya sudah masukkan ya. Jadi di sini kita ubah secara statik alias kita masukkan secara manual IP yang tertera di mesin mikrotik tadi. Di sini 192.168.43.64. Di sini saya buat jadi 192.168.43.4 dengan gateway-nya 1. Oke. Sebentar, karena di sini selanjutnya kita coba cek di CMD dengan ping 92.168.43.1. Nah, apabila terhubung antara mikrotik dengan Windows kita, maka akan muncul kata replay di sini. Berarti di sini sudah terkoneksi dengan baik. Selanjutnya kita masuk ke Winbox. Kita masukkan Winbox-nya di sini. Ya, kita sudah masuk ya. Kita sudah masuk di IP-nya. Nah, di sini IP yang tadi sudah terkoneksi atau sudah muncul secara otomatis pasti akan sudah ada di IP address-nya. Setelah itu, sebelum kita mengkonfigurasi mengenai IP address, di sini kita juga bisa mengganti identitas dari mikrotik kita agar tidak terjadi kesalahan ketika ingin masuk, atau mungkin agar mudah untuk mengenali. Nah, di sini kan masih mikrotik, bisa kita tambahin nama saya di sini. Kita apply, terus kita oke. Maka di sini mikrotiknya langsung berubah mikrotik Bibi. Jadi bisa kita lihat ketika akan masuk ke Winbox ya. Setelah itu, selain kita bisa mengubah identitinya, kita juga bisa mengubah user di sini. Dimana usernya kan masih admin ya. Kita ketika masukkan memasukkan usernya itu admin, passwordnya sesuai dengan password kita. Nah, itu usernya kita bisa ganti sesuai dengan apa yang kita inginkan. Tapi sebelum itu kita coba tes dulu IP tadi apakah terhubung di sini atau tidak. Kita coba ping google.com. Nah, di sini juga header 1 berjalan dengan lancar ya. Dia sudah terhubung dengan baik. Oke, kita Ctrl C. Kita kembali lagi di sini. Kita coba buat user. Di sini user kita ganti nama saya Wiwi. Terus di sini ada beberapa pilihan yaitu full, read, dan write. Kalau full itu kita bisa melihat sekaligus mengedit apapun yang ada di Winbox ini. Jadi lebih baik kita pilih yang ini. Setelah itu kita apply, kita oke. Setelah itu karena tadi saya juga mengakses atau membuka
adapter 2, maka di sini kita perlu Ether 2. Kita juga perlu mengisi IP-nya Ether 2, yaitu 192.168. Di sini NIM saya 70.1/, jangan lupa prefix-nya 4. Setelah itu networknya di sini juga dikasih 192.168.70.0. Di sini Ethernya jangan lupa untuk diganti, yaitu Ether 2. Setelah itu kita apply lalu oke. Nah, di situ nanti pasti akan langsung terdeteksi pada rootnya di sini. Nah, di sini langsung terdeteksi Ether 1 dan Ether 2. Coba kita hapus untuk Ether 2-nya. Maka otomatis di rootnya juga maka akan terhapus. Oleh karena itu, di sini saling terhubung ya antara router dan ini Windows-nya. Jadi kita isikan lagi untuk Ether 2-nya, yaitu 110 seperti tadi. Networknya kasih Ether 2, terus apply oke. Setelah kita selesai men-setting IP, selanjutnya kita ke DHCP server. DHCP server di sini kita untuk membuat sebuah IP, jelas gitu ya. Sebuah IP secara otomatis dari server, di mana Ether 2 ini berfungsi untuk memancarkan atau memecahkan internet dari Ether 1. Jadi bisa dari internet dari Ether 1 bisa dipecahkan oleh Ether 2. Jadi mungkin berbeda IP. Di sini IP-nya yang tadi 70.0, next. Di sini DHCP-nya tetap. Di sini saya buat dari 70 sampai 80. Lalu kita next. Nah, di sini DNS servernya kita pakai IP-nya. Lalu di sini untuk IP Google ya 8.8.8 sama 88.4.4. Lalu kita next. Lisensinya sesuaikan saja, terus oke. Maka sudah berjalan dengan baik ya di sini. Oke. Setelah itu penjelasan sedikit mengenai gambaran dari apa yang saya jelaskan ya, karena di cek juga alhamdulillah berjalan dengan lancar, tapi kalau kita nggak tahu gambarannya mungkin kurang paham. Jadi di sini saya gambarkan di Cisco Packet Tracer mengenai apa yang saya jelaskan tadi. Oke, di sini ada router wireless-nya itu sebagai pusat internetnya, di mana kita mengambil sebuah internet tadi. Setelah itu kita sambungkan dengan laptop kita, di mana laptop kita itu adalah sebagai servernya. Jadi di mana router wireless ini tadi memiliki IP 192.168.43.1, itu akan bisa berubah IP dan dipancarkan oleh laptop server itu tadi. Mungkin bisa menggunakan access point ataupun menggunakan alat yang wireless yang lainnya. Mungkin seperti itu sedikit penjelasan dari saya. Apabila kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.